warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dan menjelaskan materi seni budaya. Saya Hasna Aulia Humaira sebagai moderator dan pemateri 2. Saya Putri sebagai pemateri ketiga. Saya Rifa sebagai pemateri keempat. Saya Nisa sebagai pemateri kelima. Dan saya Nazma sebagai editor. Dan saya Nismi sebagai pemateri 1. Wayang Gedog adalah wayang kulit yang menceritakan kisah sejak Sri Gatayu, putera Prabu Jayalengkara sampai masa Prabu Kuda Laleyan. Sebutan wayang gedog diperkirakan berasal dari pertunjukan wayang gedog yang mula-mula tanpa iringan kecrek besi, sehingga bunyi suara keprak dog sangat dominan. Beberapa sumber ada yang mengatakan wayang gedog bersumber dari kata kedog atau topeng. Versi lain ada yang mengatakan gedog mengambil kata suara hentakan kaki kuda. Cerita wayang gedog bersumber pada cerita Panji yang muncul pada zaman Kediri dan Majapahit. Istilah Panji sebagai gelar kesatria dan raja muncul pada zaman pemerintahan Jayabaya di Kediri pada abad 11. Pada masa itu Jayabaya bergelar Sang Panji Jayabaya yang memerintah pada tahun 1135 sampai 1157. Selain gelar Panji, muncul juga gelar dengan mengambil nama-nama binatang perkasa sebagai penghormatan. Tokoh dalam cerita wayang gedog adalah dari negara Kediri seperti contoh ini: Prabu Lembu Amijaya, Pati Jayabadra, Tumenggung Hartapati. Wayang klitik adalah salah satu bentuk seni tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa. Beberapa informasi mengenai wayang klitik yaitu wayang klitik adalah bentuk wayang kulit yang terbuat dari kayu tipis atau bambu yang dipotong tipis. Perbedaan utamanya dengan wayang kulit pada umumnya adalah bahan pembuatannya dan ukurannya yang lebih kecil. Ciri khas wayang klitik yaitu wayang klitik memiliki karakteristik wajah dan bentuk tubuh yang lebih sederhana dibandingkan dengan wayang kulit yang lainnya. Lalu, wayang klitik adalah boneka wayang yang memiliki panjang sekitar 30 hingga 40 cm dan digerakkan dengan menggunakan tangan. Asal-usulnya yaitu wayang klitik pertama kali muncul di daerah Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta pada abad ke-19. Pertunjukan wayang klitik berkembang sebagai hiburan rakyat dan sering digunakan dalam acara-acara tradisional seperti selamatan, hajatan, dan upacara keagamaan. Pementasan wayang klitik. Pertunjukan wayang klitik melibatkan dalang yang mengendalikan boneka-boneka kayu tersebut untuk menceritakan cerita-cerita epik seperti Ramayana dan Mahabharata. Dalang juga bertugas memberikan suara dan dialog untuk setiap karakter yang dimainkan. Pertunjukan biasanya dilakukan di atas panggung kecil yang disebut kelir atau pondok. Karakter dan cerita. Wayang klitik mengambil tema dari cerita epik-epik Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata. Setiap karakter memiliki ciri khasnya sendiri dan dihiasi dengan warna yang mencolok. Keberlanjutan tradisi. Meskipun era modern membawa banyak perubahan, tradisi pertunjukan wayang klitik harus bertahan dan dijaga oleh para seniman dan kelompok seni tradisional di Indonesia. Upaya pelestarian dan promosi terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan seni tradisional ini. Wayang klitik tidak hanya menjadi bentuk seni pertunjukan, tetapi juga merupakan bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Pertunjukan ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pemahaman tentang nilai-nilai dan cerita epik yang merupakan bagian dari sejarah dan budaya Indonesia. Teknik pengembangan dapat dicapai melalui pengucapan dan jasmani. Contoh teknik pengucapan: 1. Menaikkan volume suara, 2. Menaikkan tinggi suara, 3. Menaikkan kecepatan tempo suara, 4. Mengurangi volume, tinggi nada, dan kecepatan tempo suara. Contoh teknik jasmani: 1. Menaikkan tinggi posisi jasmani, kepala menunduk menjadi tengadah, tangan terkulai menjadi teracung, sikap berbaring menjadi duduk, duduk menjadi jongkok, jongkok menjadi berdiri. 2. Dengan cara berpaling, memalingkan kepala, tubuh terso, serta badan. 3.
berpindah tempat, berpindah dari kiri ke kanan, dari belakang ke depan, dari atas ke bawah. 4. Melakukan gerakan anggota badan tempat melakukan perubahan tempat, yaitu dengan cara melambaikan tangan, mengembangkan jari-jari, mengempal tinju, menghentakkan kaki, menundukkan kepala, dan lain. Adalah salah satu bentuk penokohan selain protagonis, antagonis, dan tritagonis. Dalam sebuah karya cerita, detragonis atau tokoh utama sekunder adalah karakter paling penting. Kedua setelah protagonis dan sebelum tritagonis. Karakter detragonis biasanya tokoh ini membantu tokoh utama dalam menjalankan itikadnya, bisa membantu ataupun menyusahkan karakter protagonis.